Nama saya Desi Tasawid, saya dari S1 Geografi. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran pariwisata. Pasar dan segmentasi pasar. Indonesia memiliki pariwisata yang sangat indah yang menjadi pokok sektor ekonomi yang terpenting untuk Indonesia. Banyak objek wisata Indonesia yang saat ini sudah mendunia, seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, serta Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Meskipun Indonesia memiliki tempat-tempat yang menarik untuk pariwisata, wilayah pedalaman yang indah, reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik, pantai-pantai, serta kehidupan malam yang banyak lagi, masih perlu dilakukannya segmentasi pasar, yaitu untuk memanajemen semua yang ada dalam pariwisata. Yang pertama yang kita harus bahas adalah tentang pasar. Pasar merupakan suatu wadah yang di dalamnya terjadi interaksi. Dalam strategi pembelian pasar ini merupakan sasaran dalam sebuah perusahaan, bukan hal mudah karena dapat berdampak pada penjualan barang atau jasa yang akan dijual oleh suatu perusahaan dalam suatu pasar. Menurut Kleinsteiber 2002 dalam strategi manajemen pemasaran, hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pasar adalah marketing targeting. Kenapa diperlukan? Karena ada beberapa kriteria yang dapat digunakan, seperti jumlah permintaan produk, tingkat persaingan pasar, perbandingan manfaat biaya, keuntungan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah market positioning. Dengan adanya ini dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan dengan perusahaan pesaing. Perusahaan dapat sebagai pemimpin pasar atau hanya sebagai, dalam istilah asing itu, penentuan perusahaan lain. Yang ketiga itu adalah alternatif strategi pemilihan. Berdasarkan dari strategi pemilihan pasar, ada marketing targeting, ada marketing positioning. Alternatif strategi pemilihan ini sangat diperlukan dalam suatu pasar karena dapat menggerakkan seluruh sarana usaha, melayani beberapa segmen pasar tertentu, serta memusatkan diri pada beberapa segmen pasar yang menguntungkan. Dan yang paling terakhir, yang penting adalah melayani seluruh segmen pasar yang ada. Sedangkan segmentasi pasar itu biasanya dibagi-bagi ke dalam beberapa kriteria tertentu yang biasa disebut dengan segmen pasar. Segmentasi pasar merupakan strategi yang sangat penting dalam mengembangkan program pemasaran. Dengan segmentasi pasar, diharapkan usaha-usaha pemasaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Menurut Peter and Olson 2013. Segmentasi pasar yaitu proses pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok konsumen yang sama dan memilih kelompok yang paling tepat untuk dilayani. Segmentasi pasar ada dasar-dasar yang perlu dipahami. Dasar-dasar segmentasi pasar tersebut seperti variabel geografis. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografis seperti negara, kota, atau komplek perumahan. Sedangkan yang kedua, variabel demografi. Variabel demografi ini membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur kehidupan, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, pendidikan, dan kebangsaan. Dalam hal ini, variabel ketiga adalah variabel psikografi. Variabel ini membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan karakteristik kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang keempat, variabel tingkah laku. Variabel tingkah laku ini membahas tentang tingkah laku, pengelompokan pembeli berdasarkan pengetahuan sikap, penggunaan, dan reaksi mereka pada suatu produk. Dalam hal ini, variabel tingkah laku itu dapat juga dibagi menjadi seperti kesempatan. Pembeli dapat dikelompokkan menurut kesempatan. Ketika mereka mendapat ide untuk membeli, benar-benar membeli, itu akan menggunakan barang yang dibeli. Yang kedua, dalam variabel tingkah laku ada manfaat yang dicari. Membagi pasar menjadi kelompok menurut
beraneka manfaat yang dicari oleh konsumen. Berarti dalam hal variabel tingkah laku ini manfaat yang dicari itu harus ada. Yang ketiga, dalam variabel tingkah laku juga dibagi menjadi tingkat pemakaian. Hal ini dikelompokkan menjadi seberapa penting suatu barang yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, dalam variabel tingkah laku itu adalah status loyalitas. Dalam arti ini, pembeli dapat dibagi menjadi beberapa kelompok menurut tingkat loyalitas mereka, gitu. Manfaat segmentasi pasar. Dalam hal ini, segmentasi pasar itu sangat bermanfaat bagi semuanya. Manfaat segmentasi pasar menyediakan produk sesuai dengan permintaan pasar, menentukan cara-cara promosi yang efektif, mengarahkan serta membandingkan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran, dapat mengalokasikan anggaran dan lebih tepatnya terhadap berbagai macam segmen, dan agar dapat mengatur waktu sebaik-baiknya. Istilah kata manfaat segmentasi ini yang paling penting adalah tentang manajemen waktu, tentang pengaturan. Adapun manfaat segmentasi pasar itu untuk para penjual atau perusahaan akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan atau mengarahkan serta membandingkan kesempatan atau harapan di dalam marketing. Perusahaan dapat menggunakan atau mengetahui terhadap respon marketing yang berbeda-beda sehingga dapat mengalokasikan budgetnya dengan lebih tepat sebagai segmen. Manfaat yang ketiga itu seperti perusahaan dapat mengatur lebih baik produknya dan marketing akan mengapilnya berdasarkan uraian tersebut. Dalam hal ini, ketika sudah melakukan segmentasi pasti kita mendapatkan keuntungan yang dapat didapatkan oleh suatu perusahaan. Yang pertama itu keuntungan melakukan segmentasi pasar, yaitu 1. Fokus perusahaan. Dalam arti ini merupakan satu metode yang efektif untuk meningkatkan segmen pasar yang baik. Jika fokus pasar lebih baik dan jelas, maka keuntungannya akan lebih baik didapatkan. Yang kedua itu peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing ini bisa berupa tentang pemberdayaan sumber daya manusia. 3 itu perluasan pasar. Perluasan pasar ini dalam artian bisa dikatakan itu seperti dalam hal ini kan banyak sekarang usaha-usaha yang memanfaatkan cabang misalnya. Mungkin perluasan pasar ini berguna untuk lebih mengenal produk dari suatu perusahaan agar dikenal lebih luas oleh masyarakat. Yang keempat itu tentang retensi pelanggan atau retensi pelanggan. Retensi pelanggan ini didorong melalui siklus hidup pelanggan. Salah satu contohnya adalah bisa ambil tentang automobile dan airlines. Beberapa akan menemukan contoh utama seperti siklus hidup pelanggan di segmen perhotelan, apakah itu hotel atau maskapai, penerbangan atau rumah sakit. Jadi retensi pelanggan ini bisa membandingkan begitu. Yang keempat, memiliki komunikasi yang baik yang karena meningkatkan profitabilitas. Dalam hal ini juga segmentasi, ketika segmentasi mana aja gitu yang dapat digunakan yang efektif untuk suatu perusahaan atau suatu jasa. Ada banyak cara untuk melakukan segmentasi pasar, namun tidak semua segmentasi bisa efektif. Agar dapat bermanfaat secara maksimal dan dapat menimbulkan manfaat yang baik, segmentasi pasar itu harus bersifat efektif sehingga tidak menimbulkan kesukaran dan menentukan strategi pemasaran berikutnya bisa lebih baik. Ada beberapa segmen pasar yang harus memenuhi 5 karakteristik tersebut. Seperti yang pertama, segmentasi pasar yang efektif biasanya itu dicirikan yang pertama, dapat diukur. Biasanya itu seperti ukuran daya beli, profit segmen yang diukur, begitu. Yang kedua, segmentasi yang efektif itu besar. Segmentasi ini harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Suatu segmen harus merupakan nilai kelompok homogen tersebut yang kemungkinan dicari oleh program pemasaran yang dibuat untuk mereka. Yang keempat, segmentasi yang efektif dapat dilakukan jika dapat dijangkau. Yang kelima,
Segmentasi yang efektif itu dapat dilakukan jika diambil tindakan atau actionable. Dalam program ini dapat dirumuskan dan menarik untuk melayani yang bersangkutan. Namun ada beberapa usulan yang dapat diperhatikan untuk menunjang usaha segmentasi pasar yang baik. Yang pertama itu menurut Casali 2000 dalam bukunya halaman 139, segmen yang baik itu dipilih hendaknya cukup potensial, dalam arti besar pasarnya dapat menjamin kontinuitas produk sesuai dengan harga yang berbeda dan dibayar oleh konsumen. Dan menurut Casali juga, populasi yang besar dalam sebuah segmen belum menjamin keberhasilan daya beli dan kesediaan untuk membeli yang penting. Yang ketiga, segmen yang menarik tidak selalu terbuka untuk semua pendatang. Mereka sudah ada tersebut pada umumnya sudah memasang rintangan-rintangan kepada calon pendatang baru. Yang kelima, segmen pasar menurut Casali adalah berbagai macam seperti harga murah, iklan yang gencar, penggunaan bahan baku, dan penggunaan teknologi yang baik. Yang keenam menurut Casali adalah sumber daya yang dimiliki haruslah baik untuk dapat menjangkau pasar. Kesimpulannya adalah pasar merupakan suatu wadah atau ajang pertunjukan, sedangkan segmentasi pasar adalah sebagai pengatur atau manajemen, dan segmentasi sebagai penyusun rancangan dalam suatu pasar. Segmentasi pasar menjadi elemen pemasaran yang paling sering dilakukan serta strategis. Segmentasi pasar juga merupakan hal yang perlu dikarenakan peluang dalam pasar dapat diidentifikasi dengan segmentasi pasar. Sekian presentasi dari makalah saya. Selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.